Duman yang sudah memenuhi undangan untuk bisa hadir dan kita duduk sama-sama untuk diseminasi, yaitu kita saling berbagi, bertukar pikiran, berdiskusi terkait materi yang menjadi aksi nyata saya dalam program calon guru penggerak, yaitu disiplin positif. Dan kebetulan aksi ini harus kita videokan bahwasanya saya sudah melaksanakan diseminasi kepada rekan-rekan guru. Nah, mudah-mudahan dalam waktu 1 jam ini kami mohon ada kolaborasinya. Jadi Bapak Ibu yang diskusi, kalau bisa saya pada diamnya aja. Mungkin sebelum kita mulai, kita lihat sedikit untuk memanaskan suasana kita. Ada video terkait inspirasi yang mungkin bisa menjadi masukan untuk kita sama-sama. Baik, Bapak Ibu, kalau kita lihat video tadi sekilas, kira-kira apa yang bisa kita tarik kesimpulannya? Silakan Bapak Ibu. Ya, Bu Nurul silakan. Jadi kan dari video tadi kita tahu bahwa hal sekecil apapun, kebaikan sekecil apapun, nanti kedepannya pasti ada berdampak besar Pak. Contohnya tadi dia hanya ngasih mungkin sedikit kita nggak tahu ya, anak tadi malah dia bisa sekolah gitu. Betul. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Bu Nurul tadi nilai kebajikan sekecil apapun bernilai di sisi orang lain. Ada lagi Bapak Ibu silakan, kita hanya diskusi aja kok. Yang belum ada ambil silakan, ambil soalnya, ada minum, ada sekedar alat belajarnya. Bu Yuni silakan. Baik, artinya materi terkait disiplin positif, teori motivasi, ada hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada keyakinan kelas, kemudian ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, tujuan dari kegiatan kita ini bagaimana kita dapat penjelasan apa sih makna daripada kontrol menurut Dr. William Glasser ini, dan bagaimana menjelaskan perubahan paradigma dari stimulus respon di teori kontrol. Kemudian bagaimana kita memahami disiplin positif dalam penerapannya dikaitkan dengan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Dan yang terakhir, kita bisa memilih nilai-nilai kebajikan yang bisa kita yakini dan kita jadikan kesepakatan, yaitu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita ke depannya. Nah, tentu ada pertanyaan dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif ini. Tentu kita bertanya apakah peraturan di sekolah kita ini sudah efektif atau perlu ditinjau kembali, sehingga arti dari disiplin itu pun akan menjadi perubahan bagi nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan di sekolah kita. Nah, ini ada ilusi ya, analogi ya. Bahasanya teori kontrol itu menurut William Glasser itu guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ini kebanyakan kita posisinya seperti ini, ya kan? Nah, terpaksa murid mengikuti apa yang menjadi kontrol kita. Kemudian ada lagi ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini bujukan bentuk kontrolnya, mempengaruhi murid agar mengulangi
suatu perilaku tertentu untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi dia menjadi bergantung kepada pendapat kita guru. Kemudian ada lagi kritik. Menggunakan kritik bersalah mengontrol murid menuju kepada identitas gagal. Mereka belajar merasa buruk tentang diri mereka dan mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Nah, kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian ada lagi industrinya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang memiliki tanggung jawab untuk membuat muridnya berbuat hal tertentu. Apapun dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ini dasar daripada teori kontrol menurut William Glasser. Jadi di Stephen R. Covey juga mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita perlu mengubah kerangka acuan kita, bagaimana melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita, kemudian pemahaman dan menjelaskan aspek tertentu tentang realita. Kurang lebih begini, stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus respon, realita kebutuhan kita sama, tetapi di teori kontrol realitanya kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi di teori kontrol semua orang memiliki gambaran atau perspektif yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ada perbedaan antara stimulus respon yang sering kita lakukan dengan teori kontrol ini. Dari pemahaman ilusi teori kontrol tadi, maka kita lihat disiplin ini pasti kita hubungkan dengan apa ya? Tata tertib, peraturan, ya kan? Kepatuhan dalam mentaati peraturan, itu yang dikatakan disiplin, ya kan? Jadi sudah budaya kita, disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, yang juga menurut pandangan Dian Gosen dalam bukunya, bahwasanya disiplin itu ini secara apa namanya ya, bahasanya ya, maknanya. Namun di sini disimpulkan disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai. Oke, dari sini nih perkataan ini yang terakhir nih. Nah, kira-kira kita bisa memberikan responnya, arahnya bagaimana? Disiplin itu sebenarnya. Ya, betul. Jadi kan disiplin itu kan bagaimana cara kita mengontrol diri. Assalamualaikum. Misalnya gini kan Pak, kita membuat patokan. Nah, misalnya saya jam segini harus olahraga. Nah, jadi setiap hari misalnya jam 4 saya harus olahraga. Jadi saya setiap hari harus olahraga. Jadi di situ bagaimana cara saya mengontrol diri saya. Kalau seandainya tidak ada acuan seperti itu, tidak ada kedisiplinan seperti itu, maka saya tidak akan bisa mengontrol diri saya. Baik. Berarti ada nilai yang diyakini ya. Ya. Misalnya olahraga itu berarti menuju sehat ya. Betul. Berarti saya mencari kesehatan, maka saya rutin melakukan kegiatan olahraga setiap jam sekian. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi Bu Nurul mengatakan kedisiplinan itu ya datangnya karena ada nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, kita hargai, dan itu menjadikan rutinitas kebiasaan dalam diri kita. Iya Bu. Lagi seperti kita membiasakan untuk anak membersihkan kelas sebelum kelas dimulai. Betul. Ya, itu contoh positifnya karena kita ingin membiasakan anak untuk menjaga kebersihan dan kerapian
pembelajaran supaya nilai-nilai kebersihan ya, nilai-nilai kebersihan itu kita yakini sebagai nilai-nilai kebajikan. Oke, terus silakan ada lagi Bapak Ibu kasih masukan di sini. Adanya sebuah batasan. Ya, dari sedang sudah tadi Ibu katakan, Ibu sudah katakan adanya sebuah batasan. Yang kedua adanya SOP-nya. Ya, contoh, kalau kita masuk dalam 720 itu ada sebuah batasan. Nah, dengan batasan itu apakah kita mengikut atau tidak? Oke, kesepakatan ya. Iya, biasanya ada batasan minimal dan maksimal. Kemudian adanya SOP-nya. Nah, kalau kita baik sebagai seorang guru maupun sebagai seorang siswa, kalau di sekolah kita ingin satu pembelajaran mulai jam 7.20, maka 7.20 itu sudah kita mulai pembelajaran. Itu yang pertama. Ya. Nah, apakah hanya sebatas itu? Tidak. Kalau dia pembelajaran itu ada batasannya, batasan atas, batasan bawah. Nah, sampai jam berapa? Kalau dia sampai jam 9, ya jam 9 karena dia judulnya adalah misalnya pembelajaran, berarti ada interaksi antara guru dan siswa dan itu harus jalan. Kalaulah hanya sekedar batasan awal, setelah itu tidak lagi, berarti itu bukan disiplin. Jadi ada batasan atas, ada batasan bawah, ada batasan kiri atau kanan. Kalau kita belajar fisika itu ada resultan, nah dia harus seperti itu, batasan maksimal dan batasan minimal. Dalam ruang lingkup itulah disiplin itu kita lakukan. Tapi kalau tidak, ya kita tidak disiplin. Baik itu seorang siswa misalnya jam 8.15 dia izin. Padahal dulu kemana? Ke belakang Pak. Dia izin. Mungkin gurunya memberikan waktu 2 menit, 3 menit. Tentu dia ada ukurannya. Kenapa? Kalau lewat mungkin dia mampu ke. Kalau dia bilang ke belakang, tentu kita sudah tahu mahkum bahwa itu adalah mungkin BAK, mungkin BAB. Nah, kalau dia lewat dari itu, berarti dia sudah disiplin juga, sudah rusak disiplin itu sendiri. Baik, Begitu. betul. Berarti ringkasnya kalau saya tangkap apa pendapat saya tadi, bahasanya aturan yang kita jadikan kesepakatan bersama dan itu menjadi kontrol bagi kita guru maupun siswa kita sama-sama. Begitu ya Pak ya? Oke, baik. Jadi kita sudah sama-sama punya kesepakatan bahwasanya disiplin itu lebih condong kepada nilai-nilai yang menjadi nilai kebajikan yang itu menjadi kita hargai dan kita hormati sama-sama. Betul sekali. Baik, empati, keinginan kawan, kreatif, kerjasama, percaya diri, komitmen, mungkin banyak lagi. Kemudian ada 9 pilar karakter: cinta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kemandirian tanggung jawab, kejujuran, hormat santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, keadilan, rendah hati, toleransi dan sebagainya. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Keterampilan hidup misalnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberi yang terbaik dari diri. Petunjuk hidup, peduli, nalar, bekerja sama, keberanian. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini kan banyak nih. Berarti nilai-nilai inilah yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab kita baik guru maupun murid untuk sama-sama membiasakan nilai-nilai ini menjadi nilai yang kita hargai dan kita hormati ya Pak ya. Baik. Nah apabila ini sudah kita sepakati, maka untuk membuat keyakinan kelas akan mudah. Nah, apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa memberikan argumentasinya sedikit. Ada nggak perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ya, silakan Bu Mitra. Kalau perbedaan antara keyakinan dan peraturan kelas sangat berbeda. Kalau peraturan kelas itu kita sendiri sebagai guru yang membuat peraturan itu. Setuju kalau setuju siswa mengikuti. Kalau keyakinan itu kita buat bersama-sama dengan siswa dan cara
Terima kasih Bu Mitra. Wah, sudah benar itu. Kalau peraturan itu datangnya sepihak, tapi keyakinan itu kesepakatan sama-sama, dijalani sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ada Pak. Ya. Kalau peraturan kelas itu biasanya Pak dia sudah bersifat baku dan setiap kelas di sekolah itu sama. Nah, misalnya setiap masuk 720 itu udah baku dan ada aturannya tertentu. Sementara keyakinan bisa saja setiap kelas itu beda-beda. Misalnya keyakinan untuk membersihkan kelas 10 menit, ada yang 15 menit seperti itu Pak. Baik. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Baik, artinya keyakinan kelas ini lebih arahnya kepada motivasi intrinsik ya. Maksudnya ini dari dalam keinginan diri kita. Sementara kalau peraturan ini tentu keinginan orang lain atau dari luar. Nah, nilai keselamatan atau nilai kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal disepakati baik tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun negara. Dan seharusnya kita setiap guru sudah memiliki nilai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama antara kita guru dengan murid kita ya. Nah kalau kita lihat ini mungkin diisi sedikit, kembalikan barang ke tempatnya. Oke, nilai kebajikan apa yang tersurat atau tersirat dari kalimat ini Bapak Ibu? Kembalikan barang ke tempatnya. Nah, nilai apa yang tersirat dari kejujuran? Dilarang mengganggu orang lain. Nilai apa ini? Nilai kebajikannya. Dilarang mengganggu orang, menghargai, ya, menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apa nilai kebajikannya? Semua orang tidak suka dengan kekerasan. Kemanusiaan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Budaya antri. Nah ini contoh-contoh. Jadi ada yang peraturan kita bisa jadikan nilai-nilai keyakinan. Oke, mungkin ini nanti Bapak Ibu bisa dipelajari sama-sama bagaimana sih prosedur untuk membuat keyakinan dari kelas atau sekolah